Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya. Pada kesempatan kali ini masih membahas mengenai soal P3K ya, pengadaan barang dan jasa part 10 nih teman-teman. Oke, langsung ke slide yang pertama. Penetapan surat penunjukan penyedia barang jasa atau SPPBJ termasuk dalam proses A. Perencanaan pengadaan, B. Persiapan pengadaan, C. Persiapan pemilihan, D. Pelaksanaan pengadaan, E. Pengawasan pengadaan. Kira-kira untuk soal nomor yang pertama yang mana teman-teman? A, B, C, D, E. Yaitu yang D ya, pelaksanaan pengadaan. Kemudian dasarnya itu Perpres nomor 12 2021 tentang perubahan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 mengenai penetapan surat penunjukan penyedia barang jasa SPPBJ merupakan salah satu tahapan dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa. Tahapan pengadaan barang jasa meliputi penerbitan, penandatanganan kontrak, penyerahan barang, pembayaran. Oleh karena itu, penetapan SPPBJ termasuk dalam proses pelaksanaan pengadaan barang jasa. Jadi tepatnya yaitu yang D ya. Selanjutnya, pembukaan dan pemeriksaan dokumen penawaran dari para peserta lelang termasuk dalam proses A. Perencanaan pengadaan, B. Persiapan pengadaan, C. Persiapan pemilihan, D. Pelaksanaan pengadaan, E. Evaluasi dan klarifikasi. Kira-kira untuk soal nomor 2 yang mana teman-teman? A, B, C, D, E. Yaitu yang C ya, persiapan pemilihan. Nah, ini dasarnya berdasarkan peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan peraturan Presiden nomor 12 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pembukaan dan pemeriksaan dokumen penawaran dari para peserta lelang merupakan salah satu tahapan dalam persiapan pemilihan penyedia barang jasa. Tahapan persiapan pemilihan penyedia barang jasa meliputi pertama, penyiapan dokumen pemilihan, pembukaan dan pemeriksaan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, negosiasi. Oleh karena itu, pembukaan dan pemeriksaan dokumen penawaran dari para peserta lelang termasuk dalam proses persiapan pemilihan penyedia barang atau jasa. Jadi yang tepat adalah yang C ya teman-teman. PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia dalam hal titik-titik A. Hal belum tersedia anggaran belanja, B. Belum cukup tersedia anggaran belanja, C. Dilampauinya batas anggaran, D. Anggaran belum tersedia, atau E. Semua benar. Kira-kira untuk soal nomor 3 yang mana? A, B, C, D, E? E ya, semua benar. Intinya semua harus ada anggarannya ya. Berdasarkan peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia. Dalam hal ini belum tersedia anggaran belanja, tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Peraturan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Anggaran merupakan salah satu unsur penting dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah sehingga harus tersedia terlebih dahulu sebelum PPK mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia. Selanjutnya, penyusunan spesifikasi teknis atau KAK kebutuhan administrasi dan kualifikasi termasuk dalam proses A. Perencanaan pengadaan, B. Persiapan pengadaan, C. Persiapan pemilihan, D. Pelaksanaan pengadaan, E. Evaluasi dan klarifikasi. Untuk soal nomor 4 yang mana? A, B, C, D, E? Yaitu yang A ya, perencanaan pengadaan. Jadi penyusunan spesifikasi teknis atau KAK adalah bagian dari tahap perencanaan pengadaan di mana kebutuhan dan persyaratan teknis barang atau jasa yang akan diadakan ditetapkan. Spesifikasi ini akan menjadi panduan dalam proses pengadaan untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang dibutuhkan sesuai dengan standar dan kualifikasi yang diinginkan. Jadi untuk nomor 4 jawaban yang tepat adalah A ya, perencanaan pengadaan. Oke, selanjutnya.
Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan atau bahan yang peralatan dan bahan yang belum terpasang ya, terpasang atau bahan ya. Kemudian peralatan dan bahan yang sudah terpasang. Kemudian C, yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang sudah ada di lokasi pekerjaan. D, telah dicantumkan dalam kontrak. Atau E, semua benar. Kira-kira yang mana? Yang E ya, semua benar. Jadi dasarnya ini, maaf terlalu kecil karena slide-nya ini ya banyak ya. Belum terpasang, kemudian sudah terpasang, menjadi bagian dari hasil pekerjaan, sama telah dicantumkan dalam kontrak ya. Untuk soal nomor 5. Oke, selanjutnya. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi A. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak, B. Menambah dan mengurangi jenis kegiatan, C. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan, D. Mengubah jadwal pelaksanaan, E. Semua benar. Kira-kira untuk soal nomor 6 ini yang mana? A, B, C, D, E? Yaitu yang E ya, semua benar. Dasarnya apa? Nih, dasar Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2015 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak, menambah dan mengurangi jenis kegiatan, mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan, D. Mengubah jadwal pelaksanaan. Perubahan kontrak dilakukan dengan persetujuan PPK dan penyedia. Perubahan kontrak harus dituangkan dalam adendum kontrak. Oke, selanjutnya. Oke, untuk soal nomor 7 ya. Suatu pengadaan barang jasa yang dilakukan dalam waktu singkat, yaitu paling lama 15 hari kalender, disebut dengan A. Tender cepat, tender terbatas, tender umum, tender terbuka, atau tender tertutup. Kira-kira yang mana teman-teman untuk soal nomor 7? A, B, C, D, E. Yaitu yang A ya, tender cepat. Jadi berdasarkan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, pengadaan barang atau jasa yang dilakukan dalam waktu singkat, yaitu paling lama 15 hari kalender, disebut dengan tender cepat. Oke. Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum kontrak yang di dalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan dan titik-titik. A. Pengenaan sanksi dan denda keterlambatan. B. Perpanjangan jaminan pelaksanaan. C. Waktu penyelesaian pekerjaan. D. Jawaban A, B, C benar. Atau E. Semua jawaban di sini salah. Kira-kira yang mana? Untuk soal nomor 9, yaitu yang D ya, jawaban A, B, dan C benar. Dasarnya ini berdasarkan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum kontrak yang di dalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, kemudian pengenaan sanksi, denda keterlambatan, serta perpanjangan jaminan pelaksanaan. Jadi oleh karena itu jawaban yang tepat adalah yang D ya. A, B, dan C benar. Selanjutnya, soal terakhir, penanganan keadaan darurat dilakukan untuk A. Keselamatan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, dalam negeri.
kemudian di luar negeri, kemudian C, pengadaan yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda, D, pengadaan yang pelaksanaannya harus dilakukan segera, kemudian E, semua jawaban benar. Ini misal kayak COVID kemarin ya. Yang mana? E, semua benar ya. Jadi ini keselamatan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri, kemudian di luar negeri, pelaksanaan tidak dapat ditunda serta harus segera dilaksanakan. Oke, untuk soal kisi-kisi seputar tes CPNS, tes B3K, subscribe ya loncengnya. Kemudian terima kasih, jangan lupa like, share, and comment. Saya doain teman-teman yang sudah tes ujiannya ya, semoga lolos. Yang belum segera belajar. Ya, ada teman-teman yang kemarin sharing mengenai FR ya. Oh bang, ini yang muncul ini ada yang komen juga tadi, saya sempat balas. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.